Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang unsur intrinsik. Kalau kemarin sudah belajar unsur intrinsiknya, nanti hari ini kita menganalisis ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu dulu. Oke? Bisa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Bisa, mari bersama-sama. Ayo, lihat ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Sebagai warga negara harus bisa menghargai, yaitu ya semua yang ada dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengulang kembali kemarin itu kan kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik, ya. Ya kita mengulangnya dengan lagu aja. Aslinya kemarin? Asli. Lagunya versi apa kemarin? Coba bersama-sama ya. Unsur intrinsik. Masih ingat lah? Yo, 1, 2, 3. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Aku itu
sebelum memasuki belajar ya Pak Guru akan memutarkan sebuah dongeng. Kamu harus fokus dulu. Latihan fokus ya, nanti diamati apa saja yang ada di dalam dongeng itu tadi. Oke, silakan Pak putarkan dulu. Oke, amati dulu. Semuanya diamati ya. Nah, suaranya nggak keluar ya. Bentar ya. The Bluetooth device is ready to pair. Oke. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, siap ya. Kita putar lagi. Suatu hari, ada seekor anjing yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di sebelah sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si Kancil berteriak, "Buaya! Buaya! Ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si Kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si Kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si Kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si Kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si Kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Nah, oke. Sudahkah kalian pernah mendengar cerita buaya dan kancil? Nah, oke. Ini tadi kamu fokus melihat. Dan kamu fokus. Nah, sebelum saya beri penerangkan lanjut, tadi tokohnya siapa saja? Kancil ingin apa tadi? Dengan cara bagaimana? Cari cik ya, meminta tolong sama buaya, tapi dengan cara yang cik kurang baik ya. Berarti kurang baik itu nggak boleh ditiru. Oke, tapi tadi kamu fokus ya melihat buayanya ada berapa tadi? 5, masa ada 5? Warnanya apa aja? Yang coklat ada berapa? 2. Masa 2? 2 atau 3? 2. Lihat lagi, 2 atau 3. Lihat ya. Oh ya, betul. Kalau ada 2. Ini tadi adalah sebuah apa? Si Kancil ingin meminta tolong sama buaya, tapi caranya kurang cepat. Dan kalau ini nanti Pak Guru akan mengajak kalian bagaimana cara meminta tolong yang baik, terutama kita dalam persahabatan. Nah, jadi ada pertanyaan lanjutan lagi, silahkan kalian jawab. Nih, siapa yang suka mendengarkan cerita? Cerita apa? Dongeng gimana? Pengennya mendengarkan atau didongengi sama orang tua atau didongengi sama video? Video. Gak ada yang pengen didongengi orang tua? Kalau saya pengennya didongengi orang tua. Apa saja yang kalian lihat dalam cerita tadi? Udah ya? Kemudian pernahkah kalian punya pengalaman menolong teman? Pernah nggak? Menolong siapa? Dalam hal apa? Menolong apa? Membantu banyak? Pernah kalian ditolong? Pernah. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum berlanjut, aku mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang persahabatan? Siapa yang tahu? Maju. Ya, Jasmine, apa Mbak Jasmine? Coba, kurang keras. Pertemanan yang dekat, oke, bisa. Yang lain, boleh. Yang lain? Ya, Azam, apa itu persahabatan? Nah. Teman yang baik, pintar juga. Ada yang lain lagi. Ayo, Kalisa. Ya, oh iya. Apa itu sahabat bagimu?
teman yang nggak bisa ditinggalin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Semuanya betul sekali. Kamu pernah punya pengalaman bersama sahabatmu? Dalam hal apa? Tolong menolong? Ya, oke, luar biasa. Kita lanjutkan saja. Dan anak-anak, dari ini nanti kita akan mendekatkan sebuah cerita yang indah tentang persahabatan. Lalu kita akan menganalisis unsur-unsur ceritanya, termasuk karakter tokohnya melalui sebuah permainan kartu. Kita permainan kartu ya, anak-anak yang nanti ya. Nah, kita akan bermain kartu. Nah, tapi sebelum belajar kita olahraga dulu biar lebih semangat lagi dan belajar menjadi sehat. Oke, silakan semuanya siapkan dulu di tempat yang kosong. Oke, jangan lama. Siap ya? Siap? Ayo, ke depan biar semuanya kelihatan. Siap ya? 1, 2. Yang semangat. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, dimulai kita sendiri. Hey ho, hey hey ho, jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho, makan dan minum pilih yang sehat. Ya, tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi anak-anak semuanya olahraga itu penting untuk kesehatan. Nah, apalagi tadi pesannya kita harus apa? Memulai menjaga kesehatan sejak dini dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur dan sebagainya. Pengen semuanya sehat? Oke, sudah semangat? Kalau sudah semangat, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum dilanjutkan, mari kalian fokus mendengarkan cerita. Ceritanya dibacakan Pak Guru ya. Bacakan oleh Pak Sofek ceritanya. Semuanya dengarkan, duduk dengan siap. Konsentrasi. Kisah persahabatan kupu-kupu dan bunga matahari. Di sebuah taman yang indah hiduplah seekor kupu-kupu kecil bernama Kiki. Sayapnya berwarna-warni seindah pelangi. Setiap pagi, Kiki suka sekali terbang berkeliling menyapa bunga-bunga yang bermekaran. Ada satu bunga yang paling Kiki sukai, yaitu bunga matahari yang besar dan ceria. Bunga matahari ini selalu tersenyum menghadap matahari, dan kelopak kuningnya selalu bersih dan mengkilap. Nama bunga matahari itu adalah Sani. Setiap hari Kiki akan hinggap di kelopak Sani. Mereka berdua suka bercerita tentang banyak hal. Kiki bercerita tentang petualangannya terbang di langit biru, melihat awan-awan seperti kapas dan berjumpa dengan berbagai serangga lainnya. Sani bercerita tentang kehangatan sinar matahari, tetasan embun pagi yang menyegarkan, dan lagu riang burung-burung yang hinggap di dekatnya. Suatu hari, datanglah badai yang sangat kencang, angin bertiup sangat kuat, dan hujan turun lebat sekali. Kiki ketakutan.
Ia tidak tahu harus berlindung di mana. Sayapnya yang indah bisa rusak jika terkena badai. Tiba-tiba Sani berseru, "Kiki, sini, bersembunyi di balik kelopakku. Aku akan melindungimu." Dengan cepat Kiki terbang dan bersembunyi di balik kelopak Sani yang besar. Sani menutupi Kiki dengan erat, melindunginya dari angin kencang dan tetesan hujan. Kiki merasa aman dan hangat di sana. Setelah badai reda, Kiki keluar dari balik kelopak Sani. Ia sangat senang karena sayapnya tidak rusak sedikit pun. "Terima kasih banyak, Sani. Kau sudah menyelamatkanku," kata Kiki dengan gembira. Sani tersenyum. "Sama-sama, Kiki. Kita kan sahabat. Kita harus saling menolong." Sejak hari itu, persahabatan Kiki dan Sani semakin erat. Mereka selalu bersama, saling menjaga dan saling menyayangi. Mereka tahu persahabatan sejati adalah harta yang paling berharga. Luar biasa, ya enggak? Oke? Nah, anak-anakku, setelah mendengar cerita tadi apa sebenarnya tadi? Persahabatan antara ya, buku dan bunga matahari. Setelah ini dibacakan oleh Pak Guru tadi ya, apa yang kalian rasakan setelah mendengar cerita ini? Siapa yang pengen? Tadi kan ada ceritanya ya, bagaimana tuh? Perasaan bagaimana? Yuk, siapa yang ingin menanyakan? Perasaan bagaimana setelah mendengar cerita ini? Bagaimana Mas Rifa? Yuk, gimana? Gimana? Merasa apa? Gimana kamu? Terharu. Wah, Rifa terharu. Kenapa terharu Mas Rifa? Bro, bisa persahabatan yang erat, luar biasa ya. Ada yang lain? Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Bagaimana? Menurutmu bagaimana Alianto? Senang, Senang, kenapa senangnya? karena Kiki selamat. Oh, Kiki selamat, luar biasa. Ada yang merasa khawatir nggak? Khawatir nggak? Khawatir nanti kalau apa itu berlindung di tempatnya atau di tempatnya Sani nanti apa? Kelopaknya bisa rusak. Ada yang khawatir nggak? Enggak, tapi tadi Sani tidak khawatir sama sekali. Yang bisa apa? Melindungi luar biasa. Itu harus dibilang persahabatan. Namanya siapa tadi? Kiki dan Sani. Terus di mana kejadiannya? Suasananya bagaimana? Suasananya mencekam? Luar biasa ya, ini karena ada badai. Oke, selanjutnya ini akan saya bentuk 5-6 siswa dalam satu kelompok. Sudah ya? Sudah saya bentuk ya? Oke, harus sudah dibentuk. Maka ini Pak Guru akan membagikan nanti setiap anak akan setiap kelompok akan memberikan 2 kartu. Nanti akan ditempel di sini. Ditempel di sini. Oh, ini ada yang satu. Ditempel di sini. Yang ini Sani, ini siapa? Kiki. Oke, nanti ditempel di sini ya anak-anak ya. Ditempel di sini. Disesuaikan dengan karakter dari Ika atau Sani tadi. Ini akan saya bagikan dulu. Ini acak ya. Nah, oke. Bahkan di baliknya itu ada lem, misalkan ditempel, kemudian maju ke depan. Ayo, yang sudah dibahas dulu dengan kelompok, ayo. Dibahas dengan kelompok ini apa? Ayo. Nanti nempelnya biar nggak bingung. Oke. Yo. Ya, sebentar yuk. Kelompok siapa yang ingin maju duluan? Ya, cepat yuk. Kira yuk. Kamu, dan dibahas dulu dengan kelompoknya. Dibahas dulu dengan kelompoknya. Oke. Oke, yuk, silakan yuk. Oke, ya, sudah apa-apa, tidak apa-apa yuk, langsung semuanya nempel tidak apa-apa yuk. Bareng-bareng nempel, kayak 2 orang aja, 1 orang aja, 1 kelompok. Sama 1 orang ya. Ya, kita di kelas ini bermusik dulu. Lepas dulu. Temannya bantu lepas. Jadi disimpan jangan sampai kotor ya, simpan dulu, ditaruh di tempat yang dulu. Ya, silakan Mas, maju, boleh. Sampai tempel aja. Ya, tangan yang bagus. Ya, agak
Mana lagi? Ya silakan. Ya, Helen, oke, kelompoknya Helen, kelompok 2. Luar biasa. Kelompoknya Lala juga bisa, ayo. Nah, silakan. Oke, sip. Teriak, Kiki, Tegar, ya. Rama, terus Pemberani. Ya, kurang dua mana ini? Ya, kelompoknya Aisyah. Syukur. Ya, oke, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi kita bahas, kamu nanti sudah saya kasih bacaan kembali. Tadi kan kamu baru fokus lewat suara dari Pak Taufik. Nanti setelah ini saya bagikan lembar kerja murid LKM ya. Nanti silahkan ditulis nama kelompok berapa itu aja ya. Kelompok namanya tulis singkat aja. Kemudian dari ini ada bacaan. Silahkan dianalisis tokohnya apa. Silahkan ditulis ini. Paham? Ditulis semuanya, ditulis ada 6 nih. Nanti ada tokoh, watak, alur, latar, tema, ditulis semuanya. Silahkan dikerjakan bersama kelompok. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Boleh dibagi tulisnya. Silahkan, ayo. Lebih ya mana? Ya. Nah. Oke. Ya, nama. Ayo, segera. Ya. Ya. Nah. Nama kelompok berapa? Ayo, segera ayo. Tidak lama waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Oke. Waktunya 10 menit. Nanti setelah selesai kita presentasikan. Dibaca dulu, yang satu membacakan dulu. Ya.
catat ya nanti ya. Waktunya masih 5 menit. Masih berapa menit? 5 menit. Masih ada waktu 5 menit. Yang tidak tahu silahkan tanya pada Pak Guru ya. Oke, sudah dibantu. Bagaimana ya? Nanti dulu coba dibahas lagi. Nanti dalam menyampaikannya gimana ya? Kalau menyampaikan yang lain, belajar dulu ya. Siapa yang menyampaikan nanti? Siapa yang menanggapi ya? Nanti kelompok lain boleh menanggapi ya. Nanti ada yang menanggapi kelompok satu dulu. Gak usah tergesa-gesa yuk. Yuk, dibahas dulu. Ini ada kelompok yang berapa kelompok ini? Nah, belum selesai. Tolong ya, yang lain coba dibahas dulu itu. Jangan dulu. Ya. Nanti dulu, kelompok 6 belum selesai. Kelompok 1 juga belum. Selesai? Ini dulu kelompoknya Siva dibantu Mas Stefan. Ayo, kelompokmu dibantu. Ayo, bunyinya Mas Stefan. Ayo, bunyinya yang bagus. Nah, ayo Mas Tika loh, ini loh, dibantu ayo. Jangan ngomong aja loh. Dua menit lagi.
silahkan nanti ya. Di teman-teman yang lain sudah tahu jawabannya nanti yang hadapi nanti ya. Tetap dan sedih. Ini masih 3, 2, yuk. Udah, 1 menit lagi yuk. Luar biasa. Bentar lagi 1 menit. 1 menit. Ya. Bapak, udah nih? Bapak, udah mas? Akhirnya udah? Nanti kan yang baca. Ya, bisa. Akhirnya apa ya sini? Apa ya sini? Pakai mic nanti ya. Nah itu 10 belakang. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sebelum berlanjut, mari kita tepuk kata dulu. Siap? Bagaimana Pak? Tepuk kata bagaimana? Aturan mainnya, dengarkan dulu. Anak-anak pernah diajari suku kata? Suku kata. Suku kata adalah apa? Suku kata kumpulan dari beberapa huruf. Ya. Nah, suku kata. Contohnya, dengarkan. Baju. Nah, berarti nanti kamu tinggal menghitung jumlah suku katanya saja. Baju, itu ada berapa? 2. Misalnya, kuda ada berapa? 2. Paham semuanya? Semuanya fokus. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk kata. Muka. Kuda. Berjualan. Mempertanggungjawabkan. 1. Tuh, 1. 3. Nah, yang 3 tadi siapa tadi? 3 itu, 3. Loh, tadi kan suku katanya. Ya, bagus lagi. 4. Nah, ada lagi plak saja. Nah, ya tahu ya tadi ya, tepuk kata. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi. Jadi nanti kita bisa ambil kesimpulan dari presentasi yang kamu tempelkan. Setelah kalian tadi menganalisis, yang tadi kan mendengarkan dari Bapak Guru. Nanti ada yang desa-desa mungkin ada yang kurang tepat. Oke, selanjutnya cek. Nah, kita akan melaksanakan presentasi. Pengen mengajukan atau kita acak? Coba kita acak ya. Nah, ini sudah tuliskan. Nah, aturan mainnya anak-anak nanti membacakan 2 unsur intrinsik yang kamu diskusikan dengan teman tadi. Kelompok yang lain menanggapi, tapi nanti yang menanggapi yang wajib adalah kelompok yang saya acak juga. Paham? Jadi kelompok lain juga bisa boleh.
Pak, saya gini Pak, harusnya gini. Gini boleh. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Siap ya? Siap. Mari kalau siap kita putar. Kelompok siapa ya? Ya, kelompok 1. Ayo dibacakan Mbak Lala aja ya. Bacakan Mbak Lala. Ayo. Mbak Lala ya, bacakan ya. Silakan berdiri Mbak Lala. Ada teman-teman yang lain. Teman-teman, kami dari kelompok 1. Teman-teman kami dari kelompok 1 Kamu bacakan. akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Berarti bagian apa? Bagian tema dan watak. Oke, nanti ada yang semuanya ada. Ya saya acak. Yang menanggapi saya acak. Oke? Ya, saya dengarkan dari iya. Tokoh dan watak. Tokoh dalam cerita ini adalah Kiki si kupu-kupu dan Sari si bunga matahari. Watak dalam cerita ini adalah Kiki adalah yang ceria, suka berpetualangan dan tahu berterima kasih. Sari adalah bunga matahari baik hati, ceria dan suka memberi. Oh ya, tuh coba kelompok yang menanggapi yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Kelompok berapa ya yang wajib menanggapi dulu? Dari jawaban dari kelompoknya Mbak Lala. Kelompok 3, kelompok 3. Silakan menanggapi ya. Siapa kelompok 3? Nah ya, menanggapi Mas Ali. Bagaimana jawabannya? Dengan jawaban itu berbeda atau sama? Enggak. Kelompok 1 sudah baik. Sudah baik. Terus ada yang tambahan lagi dari kelompokmu? Tidak. Apa sama jawabannya? Coba jawabanmu bagaimana? Tokoh dari cerita Kiki si kupu-kupu dan Sari si bunga matahari. Oh sama. Terus lagi, contohnya wataknya bagaimana? Watak di cerita Kiki suka berjualan dan ramah. Sari ceria dan suka menolong. Oh berarti yang beda apa tadi? Ramah. Ada tambahan lagi apa? Ramah. Jadi kelompoknya Ari. Oke, tepuk tangan dulu. Kita beri apa sebagai kelompok ini? Dikasih duit, kasih uang, kasih duit, Apakah semuanya setuju dengan dua kelompok ini? Setuju. Kita lanjutkan di kelompok berikutnya. Oke, lanjut. Kelompok siapa ya? Yang bacakan ya. kelompok 5. Ya, silakan kelompok 2 bacakan ya. Yasmin ya. Yasmin atau Gele? Gele, ya. Ya. Nah, ya. Berarti apa berapa Pak? Halo, dan Rata. Yuk, kelompok lain mendengarkan nanti ada yang beda nggak jawabannya dengan Gele? Yuk. Ya. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Alur adalah alur yang maju. Alur maju yang dimulai dengan deskripsi persahabatan yang dilanjutkan dengan berbagai masalah dan diakhiri dengan penyelesaian masalah serta semakin eratnya persahabatan mereka. Latar adalah tempat taman bunga, waktu pagi hari dan saat terjadi badai. Suasana awalnya gembira lalu mencekam dan diakhiri rasa aman. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan untuk yang menanggapi, yang wajib menanggapi dulu. Ya. Jadi kamu jangan mendengar semuanya, nanti jawaban dari Gele. Bagaimana yang beda apa? Kelompok berapa yang menanggapi? Kelompok 4. Silahkan menanggapi dulu kelompok 4. Ya. Kelompok 4 kan kelompok 4? Ya. Ya. Ya, silakan menanggapi Mas Stephen. Ya, jawab.
Kan dari kelompok 2 sudah baik. Sudah baik. Terus ada yang beda dengan kelompokmu apa? Ya silahkan sampaikan. Ada apa? Latarnya bagaimana latarnya? Latar tempatnya di mana tadi? Di taman, betul? Latar tempatnya di taman. Maksudnya apa? Maksudnya pagi hari, ya. Terus suasananya bagaimana tadi? Mencekam, ya. Awalnya mencekam, tapi setelah itu aman. Oke, luar biasa. Kelompok 2 dan kelompok 4. Dikasih apa? Luar biasa. Apakah semuanya setuju dengan jawaban kelompok 2 ini? Setuju. Kita lanjutkan kelompok terakhir. Ya, robotnya ini. Teman-teman kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Temanya apa ya? Yang lain mendengarkan dulu yuk. Kamu tanggapi nanti. Ya, temanya. Ya, kamu. Persahabatan dan saling menjaga. Gimana pelan-pelan? Ya. Makna dalam cerita tersebut adalah kita harus menjadi sahabat yang siap membantu dan melindungi kita. Kita harus siap menjadi sahabat yang siap membantu dan melindungi teman kita. Ayo kelompok berapa ini? Ya, kamu yuk, tanggapi yuk. Bagaimana tanggapan tadi? Jawabannya bagaimana, Mas Arya? Mas Putra ya? Ya, ayo. Ngajar. Ya. Tanggapannya bagaimana nanti mendengarkan nggak di kelompok? Ya, kita kelompok 5, kelompok 6 ya. Ya, bagaimana tanggapannya? Menurut kami kelompok 5 sudah baik. Ya. Temanya dari kelompok 6 adalah persahabatan sejati adalah saling mengenal. Amanat kitanya, pesan moralnya adalah sahabat sejati akan selalu ada untuk kita di saat suka maupun duka. Nah, itu beda ya. Kalau tadi apa? Ini sahabat sejati selalu ada saat suka dan duka. Kalau jadi persahabatan menjadi sahabat dan melindungi teman kita. Ini sahabat sejati ada saat suka dan duka. Ini menjadi sahabat yang siap membantu saat dibutuhkan. Kalau pesan dari kelompok 1 apa? Pesannya apa yang ingin disampaikan dulu? Itu kan berbeda apa pesannya? Sekarang baca amanatnya apa? Sama? Oh ya sama. Kelompok yang lain ada yang beda? Kelompokmu apa? Mas Beda? Kita harus selalu menolong teman yang kesulitan. Sama juga. Oke. Paham ya tadi ya? Mari kita simpulkan untuk yang gambar di sini tadi. Nah, dengan tadi melihat beberapa karakter dan juga unsur-unsur implikitnya, kita akan tahu ini bagaimana sifat Vicky dan sifat Sandi. Oke, kita lihat untuk Vicky. Nah, bagaimana Vicky? Suka berpetualang, betul? Kemudian pemberani, ya karena dia berani terbang saat badai mencari perlindungan. Kemudian lincah, betul? Ceria, kemudian bersyukur karena apa? Dia sangat berterima kasih kepada Sani.
Penyelamat. Dan selanjutnya peri yang sifatnya ini suka tebak bersama kemarin menyapa, orang lain menyapa, bunga-bunga yang lain disapa semuanya. Nah, begitu juga dengan sifat sani. Dia melindung, kemudian tegar, penyayang, setia, sederhana. Walaupun Kiki dalam keadaan bahaya, Sani kita mau membantu. Oke. Kemudian ramah dan pemaaf. Walaupun tadi hampir merusakkan apa? Kelopaknya si Sani, tapi tetap kok nggak apa-apa. Yang penting Kiki selamat. Ya, oke. Itu adalah sifat-sifat yang harus kita tiru. Betul? Betul, kita harus bisa menurut sifat dari siapa tadi? Sani maupun Kiki. Selanjutnya, ya, yo, harus fokus. Ini masih ada game lagi. Tuliskan satu hal yang paling kalian pahami dari unsur intrinsik cerita, satu hal yang paling berkesan dari karakter tokoh Kiki dan Sani kan buat kamu sendiri. Tuliskan juga. Tuliskan yang paling berkesan buatmu. Karakter apa yang paling berkesan buatmu? Tulis di buku atau kertas. Silakan Anda tuliskan. Tuliskan. Tokoh yang paling berkesan itu ada pada dirimu. Silakan tuliskan. Ayo. Aku tokoh saya itu seperti ini. Saya seperti Sani. Saya seperti ini. Silakan tuliskan. Ayo. Ayo. Tuliskan dulu. Ayo silakan. Ya, sendiri-sendiri yang ada pada dirimu. Jika kamu tidak menuliskan, maka Pak Guru mau tanya, kamu sifatnya yang seperti apa? Ya. Coba. Nah, langsung aja ini, langsung aja. Silakan ya. Tadi kan sudah menuliskan di dalam hati kalian masing-masing ya. Silakan. Kamu sifatnya seperti apa Mas Ali? Dari tadi akan mendengarkan si Sani sama Kiki tadi. Kalau kamu yang ada pada dirimu, yang paling berkesan pada dirimu apa? Yang mana? Yang ada pada dirimu? Dekat. Kiki, ya Kiki, kamu kenapa kok Kiki? Petualang. Itu yang pada dirimu. Juga petualang, ya senengi disukai Mas siapa? Mas Ali suka berpetualang. Oke, luar biasa. Coba kelompok lain yang menanggapi. Kalau kamu bagaimana enggak? Yang lain tertarik? Pegang. Saya seperti Kiki apa? Ceria. Oh, Jasmine ceria. Oke, luar biasa. Kalau ini kelompoknya Mas Anggoro, makanya yang seperti apa? Ya. Sani ya apa? Pemberani, Anggoro pemberani luar biasa. Ya, Azam. Suka petualang sama seperti Ali, suka mencari burung. Ya, layang-layang. Oh ya, yuk, Elita. Seperti Sani ya, yang bagian apa? Penyayang, Elita penyayang luar biasa. Nah, perlahan Bapak C. Nah, sifat yang mana? Sani yang mana? Setia. Oh, semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar kelompok hari ini? Kenapa? Bisa? Belajar bersama teman-teman. Oke, luar biasa. Selanjutnya, apa tantangan yang kalian hadapi saat belajar kelompok? Ayo, tantangannya apa lagi? Tantangan bagaimana? Mungkin ada yang tidak mau mengerjakan? Ada beberapa. Ada yang mungkin beda kan? Berapa? Ini. Ya, tapi kan sudah selesaikan secara bersama. Oke, terima kasih. Berikutnya lagi. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini tadi. Kita tadi belajar apa tadi?
Tentang analisis unsur-unsur intrinsik dari tokoh Sani dan juga Kiki. Paham? Beserta sampai amanatnya. Bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya, nah ini kita akan lakukan assessment. Akan saya bagikan sebuah kertas evaluasi. Nanti ada 5 soal untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh tiruan. Nanti tulis nama dan nomornya saja. Oke. Nih, yuk. Tidak boleh tarik, lanjut. Yuk. Dikerjakan sendiri. Nanti untuk LK-nya tadi lebar kerjanya dikumpulkan ya. Yuk. Kalian tak boleh tahu bawah. Ya. Ya, Mas. Dikerjakan. Waktunya itu hanya 5 soal, 3 menit saja. Ya, nomor absennya itu nama sebelum absen kalian masing-masing. Ayo, tidak tidur. Ya, sabar dulu. Sudah? Belum. Ada yang belum? Siapa yang belum? Oh ya, masih ada waktu 1 menit lagi yo. Tutupin dulu. Selesai? Kita tukarkan dulu. Oke. Kalau dulu yang salah coret ya. Ya. Saya nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita kisah persahabatan kupu-kupu? Sani dan Kiki. Betul. 2. Bagaimana Sani menolong Kiki saat badai datang? Menutup erat Kiki di balik kelopaknya. B. Nomor 3. Pesannya apa tadi? Betul. Yang keempat, jika Kiki tidak berlindung, maka apa yang akan terjadi jika kelopaknya? Apa yang akan terjadi? Sayapnya akan rusak dan tidak bisa terbang. Ya, betul. Yang terakhir, tata tempatnya di mana? Silakan betulnya dikalikan 20. Kalau 5 kali 20 kan 100. Nah, 4 kali 20 kan 60. Silakan dikali. Kemudian dikumpulkan sini. Silakan yuk. Ya, ayo segera yuk. Dikumpulkan dulu, jadikan 1 per kelompok. Sekaligus. Ini yuk, jadikan 1 yuk. Ya. Ya. Oke yuk.
apa hal yang paling berkesan dari cerita tadi? Sebut apa tadi? Persahabatan yang erat, luar biasa. Sifat baik yang kita dapat kita contoh apa aja tadi? Banyak sekali. Saling maafkan, saling menyayangi, suka berpetualang, apa lagi? Ceria, melindung, memberani, bersyukur, setia, oke semuanya. Ya, kita sebaiknya kita memiliki sifat-sifat yang seperti itu dalam hal kehidupan sehari-hari. Pengen kalian punya sahabat? Pengen punya sahabat atau pengen punya musuh? Oke, nah selanjutnya ini tadi anak-anak ada tugas di rumah. Tugasnya apa Pak? Nanti anak-anak tadi kan sudah mendengarkan cerita dongeng tadi. Sampaikan kepada bapak ibumu di rumah atau apa itu wali muridmu di rumah ya, kakakmu di rumah. Silahkan disampaikan. Kemudian tanyakan kepada kakakmu atau orang tuamu. Apakah mereka pernah punya sahabat ataukah sekarang ini masih punya sahabat? Ya. Kalau masih punya sahabat, apa yang dilakukan? Tuh ya, silahkan tanyakan. Nanti boleh besok ketika pertemuan berikutnya bisa disampaikan kepada Pak Guru. Paham? Paham? Nah, sebelum kegiatan ini kami tutup, kita harus apa ya? Namanya apa? Jadi sahabat yang baik. Semuanya ya, kamu harus menjadi sahabat ya baik, yang bisa peduli dengan orang lain dan saling membantu. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini mungkin cukup ya. Jika Pak Taufik ada salah, mohon dimaafkan. Tetap semangat. Nanti kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.